Sobat Tani Indonesia dimanapun Anda berada. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu inovasi yang telah memberikan kontribusi besar di pertanian Indonesia. Apakah itu? Tonton video ini sampai habis ya. Check it out. Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moon. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Starry-eyed, got me starry-eyed. Baik Sobat Tani, inovasi yang akan dibahas adalah Biosaka. Apa itu Biosaka? Biosaka adalah gabungan dari kata bio dan saka. Bio sendiri artinya adalah makhluk hidup dan saka merupakan singkatan dari selamatkan alam kembali ke alam. Biosaka merupakan ramuan alami berupa larutan dari campuran berbagai jenis daun dan rerumputan yang berfungsi sebagai elisitor tanaman untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan tanaman sekaligus mengurangi penggunaan pupuk kimia. Nah, Sobat Tani, apakah kalian tahu siapa yang menemukan Biosaka? Biosaka ditemukan oleh seorang petani asal Blitar, Jawa Timur yang bernama Muhammad Ansar. Kenapa Biosaka menjadi inovasi unggulan pertanian? Karena Biosaka mudah dibuat, hemat biaya, hemat waktu, dan juga mampu menekan penggunaan pupuk kimia hingga 50-70%. Jadi penasaran gimana cara membuat Biosaka? Yuk, simak video selanjutnya. Dalam pembuatan Biosaka, alat-alat yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, wadah berupa baskom ataupun ember. Yang kedua adalah gayung. Yang ketiga saringan. Yang keempat corong. Dan yang kelima botol atau jerigen untuk wadah Biosaka. Kemudian bahan-bahan tumbuhan liar yang akan kita ambil untuk membuat Biosaka harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, merupakan rumput-rumputan atau daun-daunan yang sehat, sempurna, ukuran daun simetris, tidak terkena hama atau penyakit, tidak bolong-bolong, tidak jamuran, ujung daun tidak kusam, dan warna daun merata. Ambil agak kepucuk atau daun masih hijau, boleh diambil 2-4 daun dengan batangnya. Yang kedua, jangan ambil rumput yang berduri agar tidak melukai tangan waktu proses meremas tumbuhan. Yang ketiga, minimal ambil 5 jenis dari rumput atau daun sekitar tanaman. Jenis dan warna rumput atau daun bebas, tidak harus standar atau seragam, karena setiap waktu dan tempat bisa berbeda-beda. Dan yang keempat, banyaknya tumbuhan liar yang diambil yaitu 1 genggaman tangan untuk 1 wadah dalam 1 kali pembuatan. Awali proses pembuatan dengan berdoa, kemudian melakukannya dengan sepenuh hati dan fokus. Kemudian campurkan bahan dengan air bersih sebanyak 2-5 liter dalam wadah yang sudah disiapkan. Lalu, peremasan bahan tumbuhan dilakukan dengan tangan kanan, sementara tangan kiri memegang pangkal tumbuhan. Saat proses peremasan, akan ada bagian-bagian tumbuhan yang terlepas ke air. Oleh karena itu, pada saat meremas, tangan kanan ikut bergerak sesekali memutar air ke kiri berlawanan arah jarum jam, sambil mengumpulkan bahan yang tercecer dan tetap meremas tumbuhan. Tumbuhan diremas sampai selesai, tidak berhenti, tidak sampai hancur batangnya, dan tangan tidak boleh diangkat. Tetap tangan di dalam air dan tidak boleh berganti orang. Proses peremasan ini harus menggunakan tangan, tidak boleh menggunakan mesin, karena ada interaksi antara tangan dengan rumput sebagai makhluk hidup. Proses peremasan tumbuhan dilakukan sampai ramuan homogen. Disebut homogen karena menyatu antara air dengan saripati rumput atau daun, sehingga proses peremasan ini dapat dilakukan kisaran waktu 10-20 menit.
Ciri-ciri visual bahwa biosaka disebut homogen adalah tidak mengendap, tidak timbul gas, tidak ada butiran, bibir permukaan membentuk pola cincin, ramuan biosaka terlihat pekat dan mengkilap. Bisa berwarna hijau, biru, merah sesuai dengan warna rumput atau daun yang digunakan. Bagi biosaka homogen yang sempurna bisa disimpan hingga 5 tahun. Selanjutnya, ketika warna larutan biosaka sudah homogen, kemudian larutan disaring menggunakan alat saringan dan dimasukkan ke dalam botol atau jerigen menggunakan corong. Ramuan biosaka bisa langsung diaplikasikan dan sisanya disimpan. Wadah ramuan biosaka disimpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Ciri-ciri pembuatan biosaka berhasil apabila air dan larutan bahan warnanya menyatu atau homogen dan tidak terjadi endapan setelah dibiarkan 2-3 hari dari masa pembuatan. Pertama-tama, alat semprot harus bersih dari kandungan sisa pestisida dan zat-zat kimia lainnya. Dosis penyemprotan yaitu 40 ml per tangki semprot volume 15 liter. Aplikasi pertama pada umur 7-10 hari setelah tanam, kemudian dilanjutkan 7 kali penyemprotan dalam satu musim tanam. Interval penyemprotan 10-14 hari. Penyemprotan dilakukan dengan nozzle kabut di atas pertanaman, minimal 1 meter di atas tanaman, tidak boleh diulang-ulang. Waktu penyemprotan bisa pagi, siang, atau sore. Perhatikan cuaca dan arah menyemprot mengikuti arah mata angin. Penyemprotan cukup dari atas galengan dengan stik diperpanjang hingga 2-3 meter. Aplikasi biosaka efektif di lokasi hamparan in situ dari bahan rumput atau daun di lingkungan sekitar pertanaman karena memiliki ekosistem yang sama. Jarak efektif aplikasi maksimal 20 km dan untuk lahan yang sudah berat atau tidak sehat harus lebih dekat lagi. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai inovasi pertanian biosaka. Semoga semua informasi yang ada dalam video ini dapat bermanfaat bagi sobat tani semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan mari kita dukung kemajuan pertanian Indonesia. Sampai jumpa di konten video selanjutnya.